Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 tentang pembelajaran tematik yang akan mempresentasikan hasil kerja kami pada kali ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Eva Wulandari sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan ada rekan-rekan kami yaitu Diana Safitri, Lisa Olivia, Ulfatul Laila, dan Anissa Julia Asyari. Langsung saja ke materi pertama, saya sendiri tentang pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik menurut Triatno mengemukakan bahwa pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan model Webet. Pembelajaran terpadu model Webet adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik. Setelah tema ditentukan, kemudian dikembangkan ke dalam sub-sub tema dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang-bidang studi yang bisa dihubungkan. Dari sub-sub tema inilah dikembangkan aktivitas belajar yang harus dilakukan oleh murid. Langsung saja kepada materi yang kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pembelajaran tematik. Dalam pembelajaran tematik di sini sama halnya seperti pendekatan pada umumnya, yang juga mempunyai prinsip-prinsip. Mengapa demikian? Karena prinsip-prinsip di sini yang dianut sehingga terlihatlah perbedaan yang mendasar dengan pendekatan pembelajaran lainnya. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik merupakan kerangka yang harus diperhatikan dalam pendekatan tematik. Dalam menerapkan dan melaksanakan pembelajaran tematik di sini, ada 9 prinsip dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman. Yang ketiga, menghilangkan batas antar mata pelajar. Yang empat, fleksibel. Yang kelima, hasil pembelajaran sesuai kebutuhan. Yang keenam, menggunakan prinsip pakem pembelajaran tematik. Yang ketujuh, menyusun atau holistik. Yang kedelapan, bermakna. Dan yang terakhir yaitu terintegrasi dengan lingkungan. Prinsip pembelajaran tematik di sini agar diperoleh gambaran yang lebih jelas, berikut ini saya akan menguraikan ke-9 prinsip dasar tersebut. Di penjelasan pertama yaitu mengenai berpusat pada peserta didik. Pembelajaran tematik menekankan peran aktif siswa dalam proses belajar, bukan hanya sebagai penerima informasi. Dalam artian, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua, yaitu memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik di sini mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan yang nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan pengalaman langsung, siswa lebih mudah memahami dan mengingat konsep yang dipelajarinya. Jadi di sini harus ada keterkaitan antara kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menghilangkan batas antar mata pelajar. Dalam artian, tema yang dipilih menjadi pengikat berbagai mata pelajaran, sehingga siswa dapat melihat keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu. Pelajaran menjadi lebih holistik dan bermakna. Yang empat, fleksibel. Pembelajaran tematik memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa. Guru dapat memilih tema, kegiatan, dan media pembelajaran yang paling sesuai dengan konteks kelasnya. Yang kelima, hasil pembelajaran sesuai kebutuhan. Tujuan pembelajaran dalam pembelajaran tematik difokuskan pada pengembangan kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan siswa di masa depan. Pembelajaran menjadi relevan dan bermakna bagi siswa. Yang keenam, menggunakan prinsip pakem pembelajaran tematik. Menggunakan prinsip pakem yang artinya pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Mengapa demikian? Agar meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang ketujuh, menyusun atau holistik. Pembelajaran tematik di sini memberikan gambaran yang lebih luas dan komprehensif tentang suatu topik, sehingga siswa dapat memahami konsep dengan lebih mendalam. Yang kedelapan, bermakna.
Pembelajaran tematik bertujuan agar siswa dapat memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu terintegrasi dengan lingkungan. Pembelajaran tematik memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dan mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Saya Riza Olivia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik adalah lebih menekankan pada keterlibatan murid dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga murid dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Di sini ada beberapa ciri khas dari pembelajaran tematik, antara lain yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Yang kedua, kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan murid. Yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi murid sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial murid seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Konsep operasional. Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjabarkan atau memberi batasan terhadap konsep teoritis. Adapun konsep operasional dalam penelitian ini adalah 1. Nilai-nilai karakter. A. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. B. Kemandirian dan tanggung jawab. C. Kejujuran atau amanah bijaksana. D. Hormat dan santun. E. Dermawan, suka menolong dan gotong royong. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi. A. Psikologis. B. Kelelahan. C. Keluarga. D. Lingkungan sekolah. E. Masyarakat. Ini saya akan menjelaskan landasan pembelajaran tematik. Landasan itu ialah dasar atau pijakan yang digunakan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran tematik, terutama di jenjang pendidikan dasar SD. Berikut adalah beberapa landasan utama pembelajaran tematik. 1. Landasan filosofis. 2. Landasan psikologis. 3. Landasan yuridis atau hukum. 4. Landasan psikologi dan kultural. Dan 5. Landasan kurikuler.